Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aida Nuraini. Di sini nanti saya akan menanyakan video praktek kucing saya dengan teman CGP yang bernama Bu Azaika. Nanti kami akan mengangkat 2 kasus, sehingga nanti saya sebagai coach dan Bu Azaika sebagai coachee. Begitu juga nanti akan dibalik di kasus kedua, Bu Azaika sebagai coach dan saya sebagai coachee. Sedangkan kasus pertama yang akan kita bahas nanti adalah mengenai implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Sedangkan di kasus 2 yaitu penyelarasan waktu antara ranah publik dan juga ranah domestik. Karena memang tugas guru itu panjang, tugas guru itu banyak, nah karena itulah dibutuhkan proses coaching. Nah, seperti apa video coaching saya dengan Bu Azaika? Mari kita lihat bersama yuk. Assalamualaikum Bu Aida. Waalaikumsalam Bu Azaika. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Aida. Bu Aida bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sekeluarga senantiasa diberi kesehatan ya Bu Azaika. Amin. Ini ngomong-ngomong, Bu Aida lagi repot atau tidak? Jadi begini Bu, alhamdulillah tidak repot karena kan kelas saya itu lagi ada jam guru mapel, jadi masih ada waktu luang. Ngomong-ngomong, ada keperluan apa Bu Azaika? Jadi sebetulnya saya ada keperluan dengan Ibu Aida. Apakah Bu Aida ada waktu? Iya, ada waktu tentunya Bu Azaika karena di kelas saya ada jam guru mapel. Baik, terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Azaika. Kira-kira topik apa nih yang akan Ibu diskusikan? Saya ingin berdiskusi dengan Bu Aida mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi, Bu Aida. Wah, menarik sekali itu Bu topiknya. Apa nih yang ingin Bu Azaika eksplorasi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi? Jadi begini Bu Aida, sebetulnya saya ingin berdiskusi dengan Bu Aida mengenai strategi pembelajaran diferensiasi yang lain Bu, yang Oke. nantinya akan saya gunakan untuk pembelajaran minggu depan di kelas saya. Oh, jadi Ibu ingin berdiskusi tentang implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi yang lain ya? Betul Bu Aida, karena sebelumnya saya juga sudah sempat sih memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Ngomong-ngomong, kalau boleh saya tahu, Bu Azaika, apa nih yang Ibu sudah implementasikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Jadi begini Bu Aida, setelah kemarin saya kan mendapatkan pendampingan pengajaran dari Ibu Ani. Ya, Kemudian saya memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Nah, oke. lalu saya membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Kemudian saya membuat kegiatan, misalnya kegiatan 1 untuk kelompok A, kegiatan 2 untuk kelompok B, seperti itu Bu Aida. Oh, jadi Ibu sudah memetakan kebutuhan siswa berdasarkan kesiapan belajar dan respon anak-anak bersemangat ya dalam hal ini. Nah, kira-kira bagaimana nih perasaan Bu Azaika setelah menghadapi situasi tersebut? Wah, saya bahagia sekali Bu Aida. Setelah semuanya saya persiapkan dengan baik, semua itu dapat dieksekusi dengan lancar dan baik juga. Siswa pun mendapatkan manfaat berdasarkan refleksi yang saya berikan setelah mengikuti pembelajaran. Nah, kemudian saya juga bertanya kepada anak-anak untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang sudah saya berikan dan apa saja yang didapat dari kegiatan itu Bu Aida. Wah, keren Bu Azaika. Saya sangat mengapresiasi hal ini karena ternyata teman-teman sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, terutama Bu Azaika yang sudah berkenan membagikan pengalaman ini. Nah, baik Bu Azaika, menurut Ibu, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi? Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan melakukan dengan cara pendekatan yang berbeda, Bu, agar Hmm, lebih bervariasi. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya juga akan mengambil basic profil belajar siswa. Nah, dari profil belajar siswa tersebut kan sudah terdapat penilaian ya, Bu Aida ya. iya. Ada penilaian pengetahuan, keterampilan, sikap,
Nah, jadi semua itu sudah dipetakan, Bu. Oke, bagus sekali Bu. Jadi Ibu ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis profil murid. Kira-kira ada pilihan lain atau tidak Bu? Yang mungkin barangkali lebih baik. Tentu saya mempunyai alternatif yang lainnya, Bu Aida. Oke. Jadi untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini juga berbasis minat, Bu. Nah, karena menurut saya untuk minat ini kan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi Oke. agar siswa lebih aktif begitu, Bu Aida. Wah, menarik itu Bu. Jadi Ibu ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat siswa ya? Betul, Bu Aida. Oke, Bu Azaika. Kira-kira apa nih yang ingin Bu Azaika inginkan setelah diskusi kita kali ini? Kan waktu saya tinggal minggu depan ini ya, Bu. Jadi Oke. saya harus secepatnya membuat proyek. Nah, untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, berdasarkan minat itu, saya akan membuat proyek anak-anak untuk menyanyikan lagu daerah Hmm. menggunakan alat musik yang mereka minati. Nah, tentunya mereka sudah hafal karena ini kan berkaitan dengan minat mereka. Oke, jadi Ibu akan memberikan kebebasan kepada siswa berbasis minatnya, mau memainkan menggunakan alat musik atau tidak, begitu ya Bu ya? Betul, Bu Aida. Jadi kurang lebih demikian, gitu ya Bu ya? Iya, tepat sekali, Bu. Nah, kira-kira apa nih yang Ibu perlu lakukan sehingga pembelajaran berdiferensiasi tersebut berjalan dengan lancar dan baik? Jadi untuk RPP saat ini memang saya belum membuat, Bu. Ya, Nah, tapi nanti malam insya Allah saya akan membuat RPP-nya. oke. Lalu kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk dapat mempersiapkan RPP dan lampirannya agar menjadi lebih baik? Saya akan berdiskusi dengan Ibu Ani. Jadi dengar-dengar kan Bu Ani sudah mengimplementasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berbasis minat itu di kelasnya, Bu. Oke, kira-kira kapan nih Bu Azaika akan mulai berkonsultasi dengan Bu Ani? Besok insya Allah saya akan berkonsultasi dengan Bu Ani. Baik Bu Azaika, mari kita review sebentar diskusi kita kali ini ya Bu. Baik, Bu. Nah, menurut Bu Azaika, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari sesi diskusi kita kali ini? Sebelumnya saya terima kasih sekali ya Bu Aida karena Sama-sama. Bu Aida sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi pada kali ini. Saya jadi merasa lebih jelas, lebih bersemangat dalam menjalankan kegiatan ini. Saya jadi juga memiliki gambaran tentang bagaimana implementasi lain dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Yang saya terapkan nanti berdasarkan minat, karena menurut saya ini lebih mudah, Bu. Kemudian untuk RPP-nya nanti malam insya Allah akan segera saya buat. Kemudian besok saya akan menemui Bu Ani untuk melakukan konsultasi. Keren sekali Bu Azaika. Selamat ya, karena sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Dan jangan lupa hubungi saya kalau Bu Azaika membutuhkan support. Terima kasih sekali Bu Aida atas supportnya. Baik Bu Azaika, kira-kira ada yang ingin didiskusikan lagi enggak Bu? Untuk sementara sudah cukup Bu Aida. Baik Bu Azaika, sama-sama. Saya sudah waktunya untuk masuk kelas nih Bu, karena tadi kan jam guru mapel dan sekarang sudah jadwalnya saya masuk Ya. kelas. Saya mohon izin terlebih dahulu ya Bu Azaika. Baik, terima kasih Bu Aida. Sama-sama Bu. Sudah selesai untuk proses coaching, praktek coaching yang pertama. Selanjutnya kita akan memasuki praktek coaching yang kedua. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya dan Bu Azaika akan praktek coaching yaitu tentang ya penyeimbangan penyeimbang antara ranah publik dan juga ranah domestik, di mana ranah domestik kita sebagai seorang ibu dan juga istri di rumah, lalu ranah publiknya saat kita menjadi guru agar Ya, profesional begitu ya Bu Azaika ya. ya betul. Monggo Bu Jadi Aida. nanti Bu Azaika akan menjadi apa Bu? Saya akan menjadi coach Ya, dan oke, Bu Aida akan menjadi coaching-nya. oke. Siap Bu Azaika, kita mulai ya. Ya. Bu Azaika punya waktu kah? Halo Bu Aida, ada apa Bu? Lagian kan kita masih jam istirahat.
Begini Bu, saya ingin ngobrol terkait dengan masalah yang akhir-akhir ini saya rasakan. Bu Azeka kan tahu sendiri ya, kalau jam kerja guru itu panjang, belum lagi Mm-mm. kalau misalkan mendapat tugas tambahan dari kepala sekolah. Iya, betul betul. Jadi Heeh. ada tugas yang tidak selesai di sekolah, lalu kita bawa dia di rumah. Belum lagi tugas di rumah. Karena kita sebagai ibu dari dua orang anak yang masih kecil dan otomatis masih membutuhkan pendampingan kita. Sedangkan Mm-mm. kalau saya mengerjakan tugas dari sekolah, ya otomatis tugas domestik saya menjadi ibu dan juga menjadi istri itu akan terganggu, Bu. Menurut Bu Azaika, saya harus ngapain ya, Bu? Oh, jadi Bu Aida ingin berdiskusi dengan saya terkait penyeimbangan antara tugas sekolah dengan tugas domestik di rumah. Betul begitu, Bu Aida? Iya, Bu Azaika. Baik, Bu Aida. Menurut Ibu Bu Aida, apa saja sih yang menunjukkan keseimbangan antara tugas sekolah dengan tugas domestik di rumah? Menurut saya bisa membagi waktu antara tugas sekolah dengan tugas domestik di rumah mungkin, Bu. Ada yang lain mungkin, Bu Aida? Oh iya, sepertinya fokus dalam menjalankan tugas profesi seorang guru. Oke. Nah, sekarang menurut Bu Aida, keseimbangan tugas sekolah dan tugas domestik itu terlihat dari fokus dalam mengerjakan tugas sesuai profesi kita dan bisa membagi waktu. Bukan begitu, Bu Aida? Iya, Bu Azaika. Menurut Bu Aida, dari skala 1 sampai 10, Bu Aida saat ini berada di nomor berapa? Sepertinya masih di nomor 5 deh, Bu. Oke, Bu Aida. Harapan Bu Aida nantinya ada di posisi nomor berapa nih? Kalau menurut saya, kalau misalkan nomor 10 itu nggak mungkin ya, Bu. Karena tahu sendiri kan tugasnya itu berat. Tugas Berarti kalau guru 10 sama perfect gitu tugas ya. iya, kayaknya nggak mungkin. Kayaknya nomor 8 itu sudah bagus deh, Bu. Baik, kalau ada di posisi nomor 8, kira-kira hal apa saja yang bisa Bu Aida lakukan? Menurut saya begini mungkin ya Bu, saya harus bisa menentukan mana dulu yang harus saya selesaikan dan saya kerjakan terlebih dahulu. Serta membuat catatan dan skala prioritas. Sepertinya begitu Bu Azaika. Nah, kira-kira dari dua rencana itu tadi, mana yang lebih efektif menurut Bu Aida? Em, Kalau saya sih lebih baik membuat catatan mungkin ya Bu tentang apa saja yang harus saya selesaikan pada hari itu. Nah, kira-kira nih, adakah yang bisa membantu Bu Aida untuk membuat catatan to-do list tersebut? Sepertinya karena ya memang tugas domestik itu kan sebagai kerjasama ya Bu antara saya dengan Ya, suami. mm-mm. Jadi kayaknya suami saya deh Bu yang bisa membantu. Oke, Bu Aida, karena ini kan sebentar lagi jam istirahat kita akan habis Iya, ya. Jadi iya. menurut Bu Aida ini apa yang kita dapatkan dari diskusi kali ini? Sebelumnya terima kasih loh Bu Azaika atas waktu yang telah diluangkan. Ya, sama-sama. Saya akan membuat catatan to-do list setiap hari untuk Mm, membantu menyeimbangkan tugas di sekolah sebagai peran menjadi profesi guru dan juga tugas domestik di rumah. Dan saya nanti akan berusaha untuk koordinasi dan juga kerjasama dengan suami karena memang kan suami yang bisa membantu tugas domestik di rumah. Mungkin begitu Bu Azaika. Wah, keren loh Bu Aida. Rencananya Bu Aida ini sangat keren sekali. Nah, kira-kira Bu Aida kapan nih akan membuat catatan to-do list tersebut? Mulai nanti malam mungkin ya Bu Azaika, saya akan membuat catatan to-do list-nya. Good job Bu Aida. Tetap semangat ya. Terima kasih ya Bu Azaika. Iya, sama-sama. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah cukup mungkin ya Bu, kita juga sudah waktunya untuk masuk ke kelas kan? Iya. Kalau begitu saya izin masuk ke kelas duluan ya Bu Aida. Iya Bu Azaika, sekali lagi terima kasih. Sama-sama Bu. Setelah saya melakukan praktek kucing dengan teman saya seperti yang saya sampaikan tadi, nah di sini saya akan memaparkan mengenai refleksi yang sudah saya buat terkait dengan proses praktik coaching saya. Nah,
Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah hal yang sudah berjalan dengan baik. Di sini hal yang sudah berjalan dengan baik adalah proses coaching di mana sudah menggunakan alur Tirta, yaitu yang pertama mengenai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir adalah menanyakan tanggung jawab terhadap coach kita. Nah, di situ sudah ada alur Tirta dan kita sebagai coach juga sudah mendengarkan secara aktif coach kita dengan menggunakan metode rasa. Nah, sedangkan hal yang perlu kita tingkatkan kembali, jujur saja kemarin pada saat implementasi proses praktik coaching, kita belum mengerti mengenai cara untuk screen recorder atau perekaman layar. Karena itu kita harus mengulangi kembali dan kita memutuskan untuk melakukan praktik coaching dengan cara yang kedua, yaitu sudah mempelajari mengenai screen recorder dan akhirnya kita melaksanakan lagi praktik coaching yang kedua. Selanjutnya terkait dengan bagaimana menghadirkan kondisi present atau kehadiran penuh seorang coach terhadap coachingnya. Nah, yang saya lakukan di sini tadi sudah menggunakan teknik rasa dan mendengarkan secara aktif, menghilangkan adanya asumsi di awal. Biasanya seorang manusiawi ya ini, kalau misalkan kita akan melaksanakan proses coaching, biasanya kita sudah langsung asumsi dulu. Wah, kayaknya saya coaching dengan orang yang seperti ini deh. Nah, seperti itu harus dihilangkan. Selanjutnya pada saat pelaksanaan atau proses coaching, bagaimana cara kita presence adalah hadir secara penuh, mendengarkan secara fokus apa yang dibicarakan oleh coach kita dengan menghilangkan judgment atau labeling. Jadi seperti contohnya, orang ini kayaknya mudah putus asa deh. Nah, hal seperti itu harus kita hilangkan. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memberikan kontak mata kepada coach kita, fokus mendengarkan, dengan memberikan apresiasi kepada coach kita, seperti saja dengan anggukan kepala, dengan memberikan respon mengatakan oke, ya, bagus sekali ibu atau bapak, dan lain sebagainya. Lalu di sini hal yang keempat yang saya refleksikan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan hal yang tadi sempat terkendala. Nah, seperti kemarin kita sudah terkendala mengenai screen recorder, karena itu saya dan Bu Azaika memutuskan kembali untuk melaksanakan praktik coaching selanjutnya. Jadi kita melakukan 2 kali praktek coaching untuk memperbaiki hal tersebut. Selanjutnya yang saya paparkan di sini adalah apa yang dirasakan coach setelah melakukan proses coaching. Coach di sini ketika saya menjadi coach, Bu Azaika sebagai coach berpendapat bahwa perasaannya lebih senang karena bisa berbagi dengan coach, dan coach di sini dengan coach sejajar, layaknya mitra belajar, layaknya mitra bekerja, jadi tidak ada yang lebih tinggi. Nah, karena itu dia merasa nyaman, tidak merasa digurui, dan juga hal yang perlu digarisbawahi di sini, coach merasa dilibatkan potensinya, sehingga bukan langsung coach memberikan solusi kepada coach, tetapi coach di sini yang menemukan solusi sendiri dan melibatkan coach untuk mengembangkan potensi mereka dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot, selanjutnya memberikan apresiasi kepada coach kita dan menanyakan rencana aksinya sekaligus tanggung jawabnya mereka. Jadi coach kita ditanya mulai kapan mereka akan melaksanakan rencana aksi tersebut dan siapa saja yang bisa membantu mereka. Demikianlah tadi proses yang sudah saya lalui untuk implementasi atau praktik coaching. Nah, dan juga refleksi yang saya paparkan setelah saya melaksanakan proses coaching tersebut. Semoga video ini bermanfaat untuk semua dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Saya Aida Nuraini, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Malang. Salam dan bahagia.